Walaupun dia tadi dengarnya tadi orang udah azan sana belum waktunya, dibawanya tadi ayat tuh, nyampe juga waktu tuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena kita tak tahu 3 hari sekali kapan dulu, kan nggak seperti ini top update, kita enggak nengok dulu matahari, nengok dulu bulan. Makanya itulah yang tadi membuat terselamatkanlah kita azan sebelum waktunya, masuk azan dengan membaca Al-Quran. Salah? Tak salah. Bapak yang baca pahala, yang dengar pun pahala, apalagi memahami isinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah, hayatilah, bila engkau mau mendapat kasih sayang Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Ada yang nak bertanya? Silakan Bapak. Iya. Baik. Yang kedua, bagaimana ayat ini dibaca orang yang mau azan, Pak? Apakah betul itu, Ustaz? Iya. Kedua, dibaca saat azan. Wa idza quri'al Qur'anu fasta'idz billah. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka mohon perlindunglah kepada Allah. Nih, kita balik pada tafsir. Kita mau sholat itu, bacaan apa yang kita baca, Pak? Quran. Dari mulai Fatihah sampai ayat-ayat yang lainnya. Dan bagian dari rukuk sujud sampai dari doa iftitahnya. Semua itu dari Quran. Begitu juga hadis. Hingga tidak membatalkan sholat kita. Karena arahnya kepada Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu. Yang kedua dulu ya Pak ya. Azan tadi. Yang kedua itu kan ayat Quran. Ayat Quran yang dibacakan ketika untuk memanggil orang. Membaca Quran adalah pahalanya luar biasa. 1 huruf 10. Belum lagi panjang pendeknya Ustaz. Itu dia Pak. Yang kedua. Yang ketiga, muatan isi yang kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makanya ketika yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kita teringat nih, rukun Islam kedua apa Pak? Sholat. Hakikat sholat apa? Banyak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji, merugikan diri sendiri, dan mencegah perbuatan mungkar, merugikan orang banyak. Keji merugikan diri sendiri, mungkar merugikan orang banyak. Ibnu Katsir, Jalalain, Ibnu Qayyim al-Jauziyah banyak yang memfasirkan itu. Jadi maksudnya apa? Sayang kita tak memahami surat Al-Ahzab ayat 56 tersebut, sehingga tak tergetar hati kita ketika mendengar azan. Paling tidak ngerjakan sholatlah di rumah kita. Allah dan malaikatnya semua berselawat pada Nabi. Apa yang datang perintah Allah tadi yang kepada diserahkan pada Rasulullah, Isra wal Mi'raj. Maya Isra Mi'raj tadi bawa sholat. Ini yang keempat. Inilah makanya tadi zaman bahola membaca itu.
Di samping itu Al-Quran, di samping itu juga menggetarkan makna tafsir Qurannya, bahwa Allah dan malaikat seluruh isi bumi ini berselawat pada Nabi. Dan yang keempat tadi adalah menempatkan kepada ikatan salawat itu dengan sholat, untuk mencegah perbuatan keji, merugikan diri sendiri, mungkar merugikan orang banyak, hingga akhirnya ketika habis sholat dia bisa berbaur lagi, bergabung lagi, berbuat lagi, karena udah dapat kekuatan dari Allah. Yang kelima, inilah dia Pak, zaman dulu tentu dapatkan waktu 3 hari sekali berubah, tapi sekarang pun tetap begitu Bang Haji. Apa itu tetap begitu Pak? Udah ada pun tanda waktu sapan sholat, update 3 hari sekali kan Ustaz. Ini kan wifi ya Ustaz, istilahnya update lah dia, temen kan gitu kan. Itu pun kalau udah dengar suara orang ajan, semua menunjukkan suara paten. Izin, kalau udah dengar nanti orang ajan, tak tengoknya lagi waktu ajan dia, padahal yang sana tadi guru yang sesat, diikutinya tadi murid jadi murid sesat. Saya selalu mengutuk di rumah Pak, terakhir saya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Muflis saya gara-gara membahas orang yang ajan di masjid tuh. Belum waktunya ajan, gara-gara satu orang yang berkumandang pertama, dia pun langsung matikan ayat Quran. Udah tak baca tadi, bukan Ustadz ini yang baca tab, rusak tab tadi. Belum lagi selesai satu ayat habis, ketak. Izin Pak, gak ada adab kita, makanya ngeri nih jadi BKM nih. Ini syukur kali Masjid At-Taqwa ini ngumpul semua ahli-ahli ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Itu dia Pak, ini yang pertama. Panjang kali lah jawab Ustaz nih. Yang kedua tadi Pak, bentar. Bagaimana bentuk selawat? Nah tadi udah masuk bagian dari itu tadi. Ya, jadi hakikat dari sholat itu adalah sama dengan sholat, terjadi ikatan, jalinan, ketergantungan, kerinduan, kecintaan. Maka di Maulid Nabi kita selalu merindukan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Masalah orang katakan bid'ah Pak, itu orang pelit sebenarnya Pak. Pelit dia ngasih sumbangan, pelit dia ngumpul, pelit dia untuk mengerikan untuk sumbangan orang acara Maulid Nabi, hingga akhirnya apa? Itulah tadi kaji, lupa dia bahwa Maulid Nabi itu adalah untuk mencintai Nabi Muhammad. Satu aja kita dasarnya yang harus kita paham dalam rukun Islam. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai kapanpun tak pernah Nabi Muhammad itu dituhankan. Belagaklah pula dia mengatakan menuhankan Nabi Muhammad. Itu cerita masa bahola Yahudi dan Nasrani. Izin nambah, kalau di Timur Tengah itu ada Rodoh Hawa, mana Rodoh Hawa? Gitulah dia. Jadi bentuk selawat itu adalah pertama dengan kita mengucapkan secara lisan. Kedua itu lahirnya Pak, batinnya. Ketika Bapak mendengar nama Nabi Muhammad, spontan Bapak mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak tengoklah yang ketiga, bini Bapak, anak perempuan dan cucu perempuan Bapak itu takkan pernah ada bila tidak Allah turunkan Nabi Muhammad untuk memperjuangkan perempuan. Sekarang Bapak tengok begini-gini pakaian tadi, itulah yang mereka tak tahu berterima kasih perjuangan Nabi. Yang keempat adalah ikatan dari pemahaman tafsir Al-Ahzab ayat 56 tadi. Nah, ketika Bapak lihat itu untuk azan, makanya saya tadi kembalikan kepada penegasan bahwa itu Quran yang Bapak baca, ayat yang kita baca. Kita lihat seperti zaman Rasulullah dulu kan, Bilal. Apakah dia pakai inallah juga kan? Nah, saya mau tanya sama Bapak, bagaimanakah kondisi ketauhidan di masa-masa Rasulullah bertemu dengan Bilal bin Rabah sama masa kondisi ketauhidan di masa kita? Jauh.
Makanya tadi saya gunakan jawaban pertama itu ayat Allah. Tapi Islam juga sudah sempurna masa itu, Ustaz. Gimana? Islam itu sudah sempurna di hadapan Allah masa itu. Sudah sempurna masa itu. Kan masa geografinya beda. Kondisi sosial beda. Nanti kalau saya kembalikan kepada kaji, masih adakah jam itu di masa Rasulullah? Bapak punya HP? Masih adakah HP itu masa Rasulullah? Bapak pakai celana itu? Masih adakah celana itu masa Rasulullah? Badi'us samawati wal ard. Semua yang diciptakan di langit dan bumi beserta ini Pak bid'ah. Tuh Bapak bid'ah tuh. Yang tiada jadi ada. Anak kita tuh bid'ah. Istri bapak sebelum bapak nikah samanya juga bid'ah. Tapi setelah bapak bersamanya tidak lagi bid'ah. Maka terbagilah bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Makanya Pak, mengikuti kajian fikih, kan fikih Bapak bahas tuh. Bentar Pak, bentar Pak. Yang Bapak bahas tuh fikih. Nggak ada tatanannya membaca surat Al-Ahzab ayat 56 mau ajan. Buka fikih manapun tak ada. Makanya Bapak diawali tauhid dulu. Tauhid, fikih, tasawuf. Makanya tadi saya jawab di jawaban pertama adalah dengan kupasan itu yang dibaca apa Pak? Ayat Quran. Kenapa banyak kali nyanyian, tarian semua yang nggak ada dalam Al-Quran itu semua nggak kita kupas? Makanya tadi dengan 5 hal yang saya jawab, diawali pertama itu adalah kandungan Al-Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran dapat pahala. Kemudian di dalam tadi kembali kepadanya, maka Pak, dalam kajian tauhid itu ada 2 sumber dalilnya Pak. Dalilul akli, dalilul naqli. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu. Udah Pak, saya kasih jawaban lagi yang kedua. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan hayatilah agar kamu disayangi Allah. Kemana arahnya Pak? Bapak tadi sholat Jumat di masjid kan? Yakin sholat Jumat di masjid. Ketika diajankan tadi banyak nggak bercakap orang? Ini banyak dalilnya nih Pak. Ketika dibacakan Al-Quran, semua orang harus tahu. Maaf cakap, kalau di Mekah sana makanya berhenti semua orang dalam kegiatan. Cuman kita bukan pemerintahan Islam. Boleh. Satu Pak. Makasih Bapak bertanya, saya menjawab. Yang kedua, muatan yang dibaca Al-Ahzab 56 pesan lagi. Yang pertama tadi, rupanya untuk dibacakan Al-Quran itu agar yang mendengar ajan nanti ini nyimak. Ini maaf cakap, usahakan di luar Pak, di masjid aja. Tadi saya tengok di Masjid Agung, jadi jemaah saya Pak, Masya Allah. Tapi memang jiwa Umar bin Khattab tuh nggak bisa dipendam Bang Haji. Begini orang Ustaz, khotib lagi berkhutbah. Bang izin, saya menegur boleh. Ya, Bang izin Bang, ini bagian dari sholat. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Satu. Datang yang sebelah sana tadi, dia pula berteriak suara. Nggak tahan juga saya Umar bin Khattab walaupun nak jadi jemaah. Memang Allah nguji awak betul. Setiap saya nanti kalau kosong saya pasti ke Masjid Agung. Ada aja yang nggak buat itu. Negur orang, tak tegur awak tahu dosa. Pak Asadin, syukur dia paham, berhenti dia nelpon. Sampai nengok orang semua, maaf Pak, ada yang negur, izin Pak, bukan saya bangga dengan saya menegur orang, enggak. Makanya Bapak, minta izin saya sebelumnya, tapi Bapak, makasih Bapak udah bertanya, di sini yang disebut dengan patonah, memahami sesuatu itu dengan kecerdasan.
Maka dalam kajian tauhid tadi ada dalilul akli, ada dalilul nakli. Dalilul akli tadi pun tadi memahami ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu ya Pak, minta izin. Tapi yang menarik satu tadi Pak, itulah tadi. Walaupun dia tadi dengarnya tadi orang udah azan sana belum waktunya, dibawanya tadi ayat tuh, nyampe juga waktu tuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kau tak percaya Bapak, udah meninggal pula Wa Abdullah tuh. Begitulah saya dapat informasi Pak. Karena apa Ustadz Ananda Sucunda Ustadz? Karena kita tak tahu 3 hari sekali kapan dulu. Kan nggak seperti ini, top update. Kita enggak, nengok dulu matahari, nengok dulu bulan. Makanya itulah yang tadi membuat terselamatkanlah kita azan sebelum waktunya, masuk azan dengan membaca Al-Quran. Salah? Tak salah. Bapak yang baca pahala, yang dengar pun pahala, apalagi memahami isinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah, hayatilah bila engkau mau mendapat kasih sayang Allah. Masuk lagi dengan isinya, sesungguhnya Allah dan malaikat beserta seluruh isi langit dan bumi berselawat pada Nabi. Yang dipanggil untuk sholat. Karena masih tak paham kita Pak. Kalau kita paham ayat itu, resap di hati ini, insya Allah tiada yang menghadang untuk apa yang kita lakukan. Inilah kadang kita ini, yang ada kita bahas-bahas, yang tak ada tak kita bahas. Yang ada orang berbuat dikupas, yang tak pernah orang ada untuk di masjid kita, tak pernah kita bahas. Minta izin ya Bapak ya. Mudah-mudahan kajian itu dapat menyadarkan kita semuanya. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Alhamdulillah datang Allah membagikan ilmu. Karena semua itu datang dari Allah yang baik-baik. Yang tak baik datang dari hamba sendiri. Pada Allah manampun. Pada Buddha, Yanda sekalian, abang dan kakanda yang kami muliakan, saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.